peran kantor wilayah itu sangat penting dalam bertanggung jawab untuk tidak terjadinya ketidakharmonisan peraturan daerah dengan peraturan perundang-undangan di atasnya. Aja ada peresmian Iya. yang luar biasa nih kalau Iya. saya lihat ini mendatangkan Menteri Hukum, lalu juga mungkin yang uniknya juga ada Gubernur Maluku Utara. Juga sudah bekerja sama ya dengan pemerintah daerah kabupaten kota, termasuk dengan beberapa perguruan tinggi yang ada di Riau. Sekarang itu lagi melakukan digitalisasi layanan hukum, sehingga nanti layanan itu semua terdigitalisasi, khususnya di Provinsi Riau. Kehadiran Kementerian Hukum itu benar-benar bisa dirasakan oleh masyarakat yang ada di Provinsi Riau. Halo Sobat Bedelau, selamat datang di podcast Celoteh Hukum Kanwil Riau. Saya Nurul Aini Kamal, penyuluh hukum ahli pertama Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau. Dan pada saat ini saya sudah kedatangan tamu atau narasumber yang luar biasa. Ini suatu kehormatan bagi podcast kita. Datang langsung dan hadir langsung di ruang podcast kita Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau, Bapak Rudi Hendra Papahan. Halo, selamat siang Bapak. Siang Bu Nurul. Bagaimana Pak kabarnya hari ini? Kabar yang sangat baik pada hari luar ini. biasa. Harus sehat ya Pak? Harus. Iya, harus sehat di dan tengah harus semangat. keadaan kita yang seperti ini, cuacanya kadang panas, kadang hujan. Nah, Iya. hari ini Pak Kakanwil hadir bersama kita. Nah, hari ini kita mau bincang-bincang nih Pak. Bincang-bincang seputar Kementerian Hukum, khususnya Kementerian Hukum Kanwil Riau gitu. Nah, mungkin kita flashback sedikit di akhir 2024 kemarin, Kementerian Hukum dan HAM itu sudah mengalami penataan kelembagaan. Jadi yang semulanya kita Kementerian Hukum dan HAM, lalu saat ini terpisah-pisah ini, atau mungkin kita bisa katakan terpisah menjadi beberapa kementerian begitu. Nah, salah satunya adalah Kementerian Hukum. Gitu. Nah, dengan adanya penataan kelembagaan sehingga kita menjadi Kementerian Hukum. Nah, apa sih Pak sebenarnya yang menjadi fokus tugas dan fungsi dari Kementerian Hukum itu? Karena kalau sebelumnya kan kita Kementerian Hukum dan HAM, masyarakat itu aware-nya Kemenkumham itu rutan, lapas, mungkin kantor imigrasi. Nah, lantas ketika sudah terpisah nih menjadi Kementerian Hukum sendiri, apa sih sebenarnya Kementerian Hukum begitu? Apa tugas dan fungsinya secara lebih spesifik? Oke. Silakan, Jadi Bapak. memang informasi ini harus kita sampaikan kepada masyarakat ya, karena banyak masyarakat kita yang masih mengenal nomenklatur Kementerian Hukum dan HAM. Betul. Yang pada dasarnya setelah kemarin ada restrukturisasi daripada organisasi, Kementerian Hukum dan HAM itu kan terpisah, dia menjadi 3 kementerian. Betul. Ada Kementerian Imigrasi Pemasyarakatan dan juga ada Kementerian HAM dan Kementerian Hukum sebagai induknya kemarin itu. Betul. Artinya dengan hanya dengan nomenklatur Kementerian Hukum, tugas dan fungsi kita itu sebenarnya lebih fokus kepada tugas pemerintahan yang ada di bidang hukum. Yang sekarang ini kita itu memang concern kepada pembentukan peraturan perundang-undangan, kemudian juga ada pembinaan profesi hukum, contohnya notaris, ada juga penyuluh hukum, dan lain sebagainya. Kemudian juga pelayanan hukum kepada masyarakat, serta pengelolaan administrasi hukum umum, seperti badan hukum, pendaftaran badan hukum, yayasan, kemudian juga pendaftaran merek, cipta, dan kekayaan intelektual lainnya. Jadi kita tidak lagi menangani urusan mengenai hak asasi manusia dan juga urusan mengenai pemasyarakatan dan juga imigrasi. Baik, jadi sudah fokus itu membahas atau mungkin tugas dan fungsinya secara spesifik itu tentang hukum ya tadi Pak. Iya. Ada tentang pelayanan hukum, pembinaan hukum juga. Nah, kantor wilayah Kementerian Hukum Riau itu kan perpanjangan tangan dari Kementerian Hukum yang ada di pusat. Nah, apakah juga mendapatkan perubahan begitu dari tugas dan fungsinya yang ada di wilayah itu, Pak? Mungkin Sobat Bedelau khususnya Sobat Bedelau Riau nih Pak, mungkin bisa diinfokan nih apa yang berbeda dari Kementerian Kanwil Kemenkum Riau. Seperti yang tadi kita sampaikan ya, bahwa sebenarnya kan dengan perubahan nomenklatur itu tentunya ada beberapa tugas dan fungsi juga yang banyak berubah juga. Jadi kita itu sekarang itu kan fokusnya itu ke perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang hukum. Kemudian yang kedua itu penyusunan dan harmonisasi peraturan perundang-undangan. Dalam konteks Provinsi Riau, kita itu mendampingi pemerintah daerah dalam penyusunan dan harmonisasi peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.
Kemudian juga ada pembinaan profesi hukum seperti notaris. Kita punya majelis pengawas daerah dan juga punya majelis kehormatan notaris wilayah yang memang tugasnya untuk melakukan pembinaan terhadap profesi notaris yang ada di Provinsi Riau. Kemudian ada juga pelayanan administrasi hukum umum dan kekayaan intelektual. Kita juga memfasilitasi pemerintah daerah terkait dengan kekayaan intelektual komunal, indikasi geografis, kawasan berbasis kekayaan intelektual. Nah, kemudian juga terkait dengan perlindungan merek juga kita punya program juga, dan juga perlindungan cipta, paten dan lain sebagainya yang termasuk dalam ruang lingkup kekayaan intelektual. Dan yang terakhir itu adalah kita melakukan pembinaan kesadaran hukum terhadap masyarakat. Kemarin dalam pembentukan Posbankum itu merupakan salah satu wujud nyata dari pembinaan kesadaran hukum di masyarakat, begitu. Wah, luar biasa ya, tugasnya walaupun sudah menjadi Kementerian Hukum tetapi juga masih memiliki tugas yang banyak dan sangat spesifik sekali. Mungkin tadi di awal Bapak menyampaikan ada terkait dengan harmonisasi, lalu juga ada terkait dengan strategi kebijakan, begitu. Lalu juga ada terkait pembinaan hukum di situ salah satunya ada Posbankum, penyuluhan hukum dan kegiatan lainnya. Nah, berarti memang Kanwil Kementerian Hukum Riau itu sudah secara spesifik terbagi begitu tugas-tugasnya Pak. Ada tugas di bagian peraturan perundang-undangan nih tadi atau pembinaan hukum. Lalu tadi juga saya dengar ada tugas terkait dengan pelayanan hukum begitu ya. Mulai ada pelayanan hukum dari bidang administrasi hukum umum, lalu juga bidang kekayaan intelektual. Nah, jadi memang terbagi dua ya Pak ya dari di Kanwil Kemenkum Riau begitu. Nah, mungkin izin Bapak kalau untuk tugas harmonisasi dan juga tugas terkait dengan pemerintah daerah, berarti kan sangat berhubungan sekali dengan pemerintah daerah. Ada harmonisasi. Apakah fungsi dari Kanwil Kemenkum Riau itu sebagai tempat untuk sebagai wadah untuk mengharmonisasi itu seperti apa sih Pak? Apakah itu suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mengharmonisasi atau melakukan konsultasi terlebih dahulu gitu ke Kanwil Riau? Oke, dan memang ini menjadi amanah daripada Undang-Undang 12 tahun 2011 sendiri tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, bahwa memang peran kantor wilayah itu sangat penting dalam bertanggung jawab untuk tidak terjadinya ketidakharmonisan peraturan daerah dengan peraturan perundang-undangan di atasnya, sehingga menugaskan Kementerian Hukum itu, khususnya kantor wilayah itu, untuk memberikan pendampingan, terus melakukan pengharmonisasian terhadap semua peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang ada di Provinsi Riau, sehingga terminimalisir yang namanya pertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya. Yang tentunya ini kan sangat tidak baik juga ketika misalnya ada sebuah peraturan daerah bertentangan dengan undang-undang. Jadi tugas daripada kantor wilayah mendampingi daerah melakukan pengharmonisasian terhadap produk hukum daerah, peraturan daerah dan peraturan kepala daerah agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya, terlebih tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan juga nilai-nilai yang ada dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 gitu. Luar biasa ya Pak, berarti memang tugas Kementerian Hukum ini sangat spesifik sekali gitu ya, melakukan harmonisasi, dan tentu ini banyak ya Pak, setahun itu bisa mungkin mengharmonisasi sekian ratus rancangan peraturan daerah maupun juga peraturan kepala daerah begitu ya Pak ya, luar biasa sekali. Lalu tadi sedikit juga disinggung terkait dengan pembinaan hukum, mungkin teman-teman sudah pantau juga nih di Instagram maupun di sosmed Kanwil Riau nih, kemarin saja baru aja ada peresmian yang luar biasa nih kalau saya lihat ini, mendatangkan Menteri Hukum, lalu juga mungkin yang uniknya juga ada Gubernur Maluku Utara. Nah ini mungkin Pak bisa sedikit di-spill pembinaan hukum itu seperti apa dan Posbankum ini bagiannya seperti apa? Jadi kita sudah menyelesaikan peresmian 1.862 Posbankum Desa dan Kelurahan se-Provinsi Riau. Yang tentunya ini menjadi sebuah wadah yang sangat baik bagi pendidikan hukum di tengah-tengah masyarakat desa dan kelurahan, kemudian juga jadi tempat untuk melakukan penyuluhan hukum juga bagi masyarakat desa dan kelurahan, serta menjadi tempat juga untuk melakukan sebagai sarana untuk melakukan perdamaian ketika misalnya ada anggota masyarakat yang memang ada ketersinggungan terkait dengan beberapa hal, misalnya itu bisa diselesaikan di Posbankum, karena Posbankum itu kita ada paralegal yang tentunya kita didik dan juga sudah mendapat pengakuan atau sertifikasi daripada Badan Pembinaan Hukum Nasional. Dan memang
Bu Shirley kemarin datang sebagai duta Posbankum. Wah. Duta Posbankum, ya kedatangan Bu Shirley tentunya menyampaikan pesan-pesan yang inspiratif juga terkait dengan butuhnya kita itu untuk membangun hukum dari wilayah terkecil, dalam hal ini desa dan lurah, sehingga peningkatan kesadaran hukum terhadap masyarakat itu semakin tinggi, dan diinginkannya adalah masyarakat kita itu sudah mengetahui beberapa hal terkait dengan hukum dan juga melakukan sesuatu itu atau berinteraksi dengan sesama masyarakat itu juga tahu hukum-hukumnya seperti apa, karena hukum itu identik dengan kehidupan sosial di tengah-tengah masyarakat. Begitu Bu Nurul. Ya, jadi memang Kanwil Riau itu mulai dari membangun kesadaran hukumnya begitu ya Pak ya, sampai juga menyediakan juga layanan-layanan hukum. Tadi Pak Kanwil juga tadi menyinggung ada beberapa layanan hukum juga yang ada di Kanwil Kemenkum Riau tadi yang terkait dengan administrasi hukum umum, lalu juga ada kekayaan intelektual. Mungkin boleh diceritakan sedikit tentang kekayaan intelektual atau mungkin tentang administrasi hukum umum Pak, apa saja sih sebenarnya? Jadi kalau yang terkait dengan administrasi hukum umum itu di kantor wilayah kan ada 2 divisi sekarang, ada divisi peraturan perundang-undangan dan pembinaan hukum, dan ada divisi pelayanan hukum. Jadi tentunya ini mengampu 2 tugas yang berbeda-beda, mengampu beberapa tugas yang diberikan oleh unit eselon 1 kita. Kalau di pelayanan hukum itu dia ada administrasi hukum umum dan juga ada kekayaan intelektual. Administrasi hukum itu adalah beberapa tugas terkait dengan pendaftaran badan hukum, ada namanya badan hukum perseroan terbatas, ada perseroan perseorangan juga, kemudian juga ada yang terkait dengan yayasan, dengan perkumpulan, dan juga terkait dengan yang namanya layanan aposti. Nah, jadi itu ada di administrasi hukum umum. Kemudian kalau di kekayaan intelektual itu ada pendaftaran merek, cipta, paten, dan juga yang lain. Jadi kita juga sudah bekerja sama ya dengan pemerintah daerah, kabupaten, kota, termasuk dengan beberapa perguruan tinggi yang ada di Riau terkait dengan pengoptimalan. Kalau perguruan tinggi ini ya pertama tentunya terkait dengan pengoptimalan kekayaan intelektual juga, di mana kita menghimbau untuk semua karya-karya ilmiah daripada mahasiswa itu untuk dilakukan penciptaan sehingga mendapat perlindungan dari negara terkait dengan keaslian dan hal-hal lainnya. Kemudian juga terkait dengan administrasi hukum umum, kita juga sekarang ini lagi punya program untuk pembentukan perseroan perseorangan bagi para pelaku UMKM untuk segera mendaftarkan UMKM-nya sehingga bisa menjadi badan hukum perseroan perseorangan, yang tentunya ini akan mendapatkan insentif-insentif nantinya dari pemerintah juga terkait dengan kemudahan untuk perkreditan dan hal-hal lain sebagainya. Dan ini tentunya mendukung UMKM untuk tetap eksis lah dalam beroperasi, dalam menjalankan pekerjaannya yang di desa-desa ataupun di seluruh Indonesia ini pada umumnya. Baik, luar biasa. Nah, tadi sudah sekian banyak ya Pak ya tugas dan fungsi yang kita kupas nih. Mungkin nanti di episode selanjutnya nih boleh ya Pak, nanti kita akan kupas lebih dalam lagi. Tapi ada beberapa prioritas ya, mungkin yang perlu kita sampaikan juga. Iya baik Pak, boleh silakan Pak sampaikan prioritas kita gitu. Yang pertama itu arahan daripada Pak Menteri sendiri bahwa kita itu sekarang itu lagi melakukan digitalisasi layanan hukum, sehingga nanti layanan itu semua terdigitalisasi, khususnya terkait dengan administrasi hukum umum dan juga pendaftaran badan hukum. Kemudian yang kedua ada transformasi layanan kekayaan intelektual. Agar pelaku usaha ataupun kreator itu bisa lebih mudah mendaftarkan mereknya ataupun kekayaan intelektual lainnya secara teknologi informasi. Kemudian yang ketiga tentunya adalah penguatan bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu. Nah, itu pertama kita sudah ada Posbankum. Kemudian yang kedua kita sudah punya 22 OBH yang terakreditasi. Yang tentunya ini nanti akan menyalurkan beberapa bantuan-bantuan hukum yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat kurang mampu. Dan ini menjadi tugas kita bersama untuk bisa menjalankan ini dengan baik sehingga nantinya khususnya di Provinsi Riau kehadiran Kementerian Hukum itu benar-benar bisa dirasakan oleh masyarakat yang ada di Provinsi Riau. Wah, luar biasa. Jadi memang Kementerian Hukum Riau itu memang selain tadi memberikan pelayanan-pelayanan hukum juga mendekatkan akses keadilan melalui Posbankum, lalu juga memberikan
bantuan hukum gratis tadi ya Pak, melalui 22 lembaga bantuan hukum yang sudah terakreditasi dan terverifikasi tersebar di kabupaten kota yang ada di Provinsi Riau begitu. Nah mungkin kali ini kita sudahi dulu podcast kita. Terima kasih banyak kepada Pak Kakanwil yang sudah memberikan waktunya, sudah mau untuk ikut podcast kita. Mungkin bagi teman-teman atau mungkin sobat bedelau yang ada dimanapun berada, bagi teman-teman yang ingin berkunjung bisa langsung berkunjung ke kantor wilayah Kementerian Hukum Riau di Jalan Jenderal Sudirman nomor 233 Kota Pekanbaru. Bisa juga follow Instagram dan sosial media lainnya yang ada di Kanwil Riau begitu. Mungkin sekian dulu podcast kita pada hari ini. Bye bye sobat bedelau, sampai jumpa di Celoteh Hukum Kanwil Riau.